innaka antal aliyyul hakim. Kita lanjutkan tentang tasawuf, perkembangan daripada tasawuf. Kita lanjutkan pada bahwa wakadu at-tafiqu al-masadir ila anna walaman wa ta'rif tasawuf wa ma'ruf al-qursi. Disebutkan bahwa hampir semua literatur atau referensi yang ada bahwa orang yang pertama kali meletakkan sebuah definisi atau terminologi tasawuf adalah seorang yang bernama Ma'ruf al-Qursi, ya. Jadi orang yang pertama kali meletakkan terminologi atau takrif tasawuf adalah Ma'ruf al-Qursi. Beliau meninggal tahun 900 Hijriah, ya. Kemudian mengatakan bahwa disebutkan dia ada takrif dengan terminologi ini, maka bila al-Ma'ruf al-Qursi, maka Ma'ruf al-Qursi menjadikan tasawuf itu sebagai wasilatun lil ma'rifah, jadi sebagai media sarana untuk mengenal Allah, ya. Wakana wa ja'ala Ma'ruf al-Qursi at-tasawuf wasilatan lil ma'rifah, sebagai sarana wasilah untuk mengenal Allah. Kemudian disebutkan tasawufu indahu ila ma'rifatun wa zuhdun. Kemudian bahwa itu bila jadi zuhdun. Di samping dia seorang sufi adalah seorang zahid, sehingga disebutkan menurut literatur yang ada ini disebutkan tasawufu indahu ila ma'rifatun wa zuhdun. Tasawuf menurut pemikiran atau perspektif daripada Ma'ruf al-Qursi ini adalah ma'rifat dan zuhud. Maka al-Ma'ruf al-Qursi awal man syara'a fi tasawuf tariqatan. Jadi Ma'ruf al-Qursi ini dikenal sebagai ulama, orang yang pertama kali melakukan dalam dunia sufistik, menggunakan istilah yang namanya tariqah. Jadi kalau sekarang ini banyak berbagai macam aliran tariqah itu, orang yang pertama kali melakukan dan berintis jalannya tasawuf dengan melalui jalur tariqah itu adalah Syekh Ma'ruf al-Qursi, ya. Wa kana awwal man qailu bil wilayah, ya. Jadi istilah-istilah yang berkembang dalam dunia sufistik, ada namanya tariqah, ada namanya wilayah, itu adalah Ma'ruf al-Qursi. Wa sakara Ma'ruf al-Qursi billah sakron kana la yara annahu la yafiqa minhu illa bil qawl. Disebutkan Ma'ruf al-Qursi ini adalah pernah sakar itu mabuk, ya. Mabuk billah. Jadi mabuknya cinta kepada Allah, ya. Sehingga dia tidak akan bisa sembuh kecuali kalau merasa dirinya illa bil qawl, ya. Kecuali merasa dia bertemu dengan Allah. Wa kana yara annal pada al-aqiyah baqa'ut wa masuhum. Ini adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan tasawuf falsafi. Kemudian disebutkan wasilah an alamatil awliya, dan disebutkan bahwa Ma'ruf al-Qursi adalah yang pertama kali memunculkan atau mengajarkan tentang konsep tariqah dan wilayah. Ketika ditanya wasilah an alamatil awliya, ketika Ma'ruf al-Qursi ditanya tentang indikator-indikator seorang itu menjadi wali, auliya billah, ya. Dia mengatakan faqala salah satu, kalau kembali pada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, ya.
Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah sungguhnya para wali Allah itu adalah la khawfun alaihim, orang yang tidak merasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak merasa bersedih. Siapa itu di antaranya para wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kembali Al-Quran bahwa parameter atau persyaratan untuk menjadi seorang waliullah dalam Quran hanya dua, amanu wa kanu, dan yang kedua bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa punya potensi bahwa dia akan menjadi seorang auliyaillah, orang menjadi kekasih Allah. Jadi makna wali itu banyak sekali itu maknanya. Ada yang dikatakan al-wali secara terminologi, secara ilmuologi, an-nasir, orang yang memberikan pertolongan Allah. Ada yang dikatakan makna al-qarib, orang yang dekat. Ya. Ada yang mengatakan ya tergantung penggunaannya. Kalau di dalam perkawinan adalah ada wali bil mal, ada wali bil nikah. Ya. Kalau wali bil nikah adalah sultatul tasriyah, sebuah otoritas hukum yang diberikan oleh aturan-aturan hukum. Ya. Itu wali. Tapi dalam konteks sufistik dalam dunia tasawuf disebutkan oleh Ma'ruf al-Qurtubi, dikatakan wasila alamatil awliya. Ditanya tentang bagaimana pandanya para wali itu. Faqala, salah satu indikator wali menurut Ma'ruf al-Qurtubi ada 3. Satu, umumuhum lillah wa syukruhu fihi wa firaruhu ilaihi. Jadi menurut Al-Qurtubi bahwa tanda-tanda bahwa seorang itu adalah menjadi auliyaillah, menjadi wali Allah ada 3. Satu, umumuhum lillah. Ya. Jadi tujuan hidupnya ya hamma ya hukum. Ya. Umumuhum ya lillah, hanya semata-mata karena Allah. Ya. Jadi menurut Al-Qurtubi dikatakan Suila alamatul awliya. Ma'ruf al-Qurtubi satu, umumuhum lillah. Yang kedua, syukruhu billah. Yang ketiga adalah wa firaru ilaihi. Firaruhum. Ini adalah pemikiran pendapat daripada Ma'ruf al-Qurtubi. Tapi kalau tadi kembali pada Al-Quran di Al-Baqarah itu ala in awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-Qurtubi ketika ditanya wasila an alamatil awliya, ketika ditanya tentang indikator atau tanda para wali Allah, maka salah satu umuhum ya, orang yang tujuannya ya, hanya Allah ya. Wasyukruhu fihi, orang yang sibuknya hanya fihi, ada yang terkait dengan Allah. Jadi kesibukannya adalah hanya ingat kepada Allah. Wa firaruhu ilaihi, wa firaruhum larinya. Faro yafiru firar,
larinya para aulia ilah itu adalah hanya kepada Allah. Wa qala aidan, jadi tidak mudah orang untuk bisa menduduki menjadi waliullah itu. Wa qala aidan law kana min hubbid dunya dzurratan bil ulil arifin lama suhat lahum sajdatun wahidah. Ia menyebutkan jikalau orang yang tingkatannya waliullah, orang-orang yang masuk di dalam kelompok orang-orang yang dirinya masuk pada jajaran aulia illah itu disebutkan laukada di kubit dunia darrotan, kalau dalam hatinya itu ada setitik ya, darroh itu adalah benda yang sangat kecil, molekul atom di dalam hatinya orang-orang para arifin ya, orang-orang yang makrifat kepada Allah. Tidak ada arifin, maka bagi mereka lama sokat orang sah sujudnya mereka kepada Allah Ta'ala. Maka tidak mudah orang melabelkan istilah al-arif billah ya, al-arif billah ya, karena yang tahu itu adalah tingkatannya adalah mereka sendiri. Cuma itu al-qudwah indallah istindak sultani qala litilmi asli lauka idza kana laka hajatu ila Allah faqsim bi alaihi bi. Imam ya hanya bahasan tentang orang-orang yang memang sudah memasuki ke makom auliyaillah ya. Jadi ternyata bahwa istilah-istilah terminologi yang terkait dengan wilayah walian atau itu adalah yang pertama kali memunculkan adalah Syekh Ma'ruf Al-Qurtubi. Kemudian wabila jadi dibidikri, suatu hal yang patut itu disebutkan anna bawaini nasroniyan. Jadi asal usul Ma'ruf Al-Qurtubi adalah kedua orang adalah seorang Kristiani. Alamatu kirobi aksalil marawi disebutkan dalam berbagai macam beberapa literatur ya. Mayoritas para literatur itu menyebutkan bahwa kedua orang tuanya Ma'ruf Al-Qurtubi ini adalah seorang Nasrani. Alamatu kirobi aksalil marawi. Wa kama yadullu ala dzalika isma bihi Fairuz ay Fairuzan ya. Nama orang tuanya bernama Fairuz berdasarkan kepada pendapatnya Nicholson, seorang orientalis yang menulis tentang biografi beliau dalam kitabnya. Ada kitab ditulis oleh At-Ghazali tentang Maqaid tasawuf. Disebutkan bahwa waqad aslama Ma'ruf ala yadil imam al-Ridho. Jadi awalnya seorang non-muslim, kemudian dia masuk Islam melalui seorang syekh bernama Ali Ar-Ridho. Jadi Ali Ar-Ridho ini sebenarnya kalau kita urut dari segi historisnya adalah dia adalah seorang Syi'i yang termasuk di dalam mata rantai al-imam al-Isnai Asyar, 12 imam ya, menurut orang-orang Syiah bahwa wilayah kemungkinan di dalam sebuah sistem negara itu berada di tangan 12 imam al-imam al-Isnai Asyar. Makanya disebut dengan namanya Syiah al-Imamiyah. Imam yang sah menurut mereka, menurut kelompok atau aliran Syiah al-Imamiyah adalah imam yang 12 orang. Nah, Ali Ridho ini adalah salah satu di antara
menurut sisi ahli ilmiah. Kemudian amal sebab tasawwufi, ada buat sebab tasawufnya. Dari Imam Al-Qurtubi, Faqad taqrawat Al-Qushairi fi risalati. Menurut penjelasannya Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalatul Al-Qushairiyah, wa huwa istima'u mau'idatin Ibn Sammak. Dia mendengarkan sebuah ceramah ya seorang ulama bernama Ibn Sammak, Al-Qadi Al-Kufi Al-Masyhur. Ada satu orang qadi, seorang hakim di kota Kufah yang berkebangsaan Kufah, berkebangsaan Kufah, disebutkan wa kuntu ma'arum bil Kufah. Ya. Jadi sejarahnya kenapa dia menjadi seorang sufi itu, suatu hari ketika dia masuk Islam dan dia berjalan di kota Kufah, waqala ma'ruf kuntu ma'arum bil Kufah. Aku sedang jalan-jalan di kota Kufah, waqaftu ala rajulin, maka aku bertemu dengan seorang ulama, seorang laki-laki bernama Ibnu Sammak. Wa ya'itu an-nas wa kalamu fi qalbi. Ketemu, kemudian diberi nasihat, ya. Akhirnya nasihatnya Ibnu Sammak itu betul-betul masuk di hatinya. Fa'aqbaltu 'ala Allah Ta'ala wa taraktu jami'a ma kuntu 'alaihi. Ya. Kalau orang sekarang istilahnya mungkin hijrah. Jadi asalnya yang tidak begitu tidak mengenal agama, kemudian tidak. Nah, setelah dia ada kesadaran, ada hidayah, kemudian dia mengatakan fa'aqbaltu 'ala Allah. Jadi ketika mendengarkan nasihat, dia ada kesadaran, omongan dari itu, nasihatnya itu masuk di hatinya. Kemudian wasaraktu jadi akan kuntu, dia meninggalkan apa yang dimiliki. Jadi profesi yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, semua ditinggalkan. Walahtu illa khidmatan maulaya berala Ali ala di Musa Al-Ridho. Dia mengabdikan dirinya kepada gurunya Ali bin Musa Al-Ridho. Wadakatu hadal kala di maulaya maqala yang kita berada ma'witatan ini ta'ata. Ya, ini asal usulnya dia adalah seorang yang muslim kemudian masuk Islam, dengan keislaman itu menjadi seorang sofistik ya. Waka istima'u ila ma'widati Ibn Sammak nuqtatan tahawul fi hayati ar-ruhi. Ya. Jadi Al-Qurtubi ini disebutkan dalam sejarahnya bahwa dia adalah seorang Kristiani, seorang Nasrani yang masuk Islam, kemudian atas bimbingan Ibn Sammak, seorang qadhi, dan dia juga bahkan setelah mendapatkan nasihat itu dia mengabdi berkhidmat kepada Ibnu Ali bin Musa Al-Ridho, diantaranya juga kemudian bahwa nasihat yang telah diberikan oleh Ibnu Sammak itu menjadi titik awal untuk tetap tahawul, sebuah titik perubahan, pergeseran dan perubahan dalam kehidupan spiritualnya. Kalau sekarang ada istilah orang namanya hijrah, titik awal, titik balik daripada sejarah kehidupannya. Wa musabah ada kan maula li bani Ajam al-qabil ala al-usisat madrasatul bulughi wa daulatul lahi. Wa ta'ti aham itu ma'ratuki karena ustadan disirri asikti. Wasibtu wa Ustadzul Junaid wa qalbu wa Junaid wa Sayyidu Ta'ifah wa Sayyiduhum a'adha qamilun tastantu jami'a salasil turuk as-sufiyah. Nah, kalau kita urut ya, bahwa Al-Junaid ini adalah Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi menjadi parameter tasawuf di antara ulama ahli sunnah awal jamaah Ahmadiyah, bahwa makanya di dalam
ajaran-ajaran Aswaja itu adalah salah satu aliran keagamaan yang fikih yang mengikuti pada salah satu madzhab empat. Kemudian tasawuf adalah mengikuti kepada Syekh Junaid al-Baghdadi atau kepada doktrin tasawufnya Imam Al-Ghazali. Itu di doktrin atau di dalam norma atau ada RT-nya. Ternyata Syekh Imam Al-Junaid al-Baghdadi ini adalah termasuk gurunya. Tapi ahmiyatu Marwah al-Qurqi yaitu kana ustadzan asirri. Jadi Marwah al-Qurqi adalah gurunya Syekh As-Sikti, Sirri As-Sikti. Kemudian Sirri As-Sikti ini adalah gurunya Ustadz Al-Junaidi. Ustadz Al-Junaid al-Baghdadi. Jadi makanya kalau kita urut bahwa mata rantai tentang aliran paham keagamaan, paham tasawuf itu juga ada kaitannya dengan dengan paham Syiah. Kenapa? Karena Imam Al-Junaidi ini adalah berguru kepada Sirri As-Sikti. Kemudian Sirri As-Sikti adalah berguru kepada Ma'ruf Al-Qurqi. Nah, Ma'ruf Al-Qurqi berguru kepada Syekh Ali itu. Jadi kalau mata rantainya itu masih ada, berbau asal usulnya kepada juga orang-orang Syiah. Ya. Jadi kalau bicara tentang kronologi daripada aliran-aliran sufistik ya. Wa annal Imam Ar-Ridha ya. Tadi disebutkan wa annal Imam Ar-Ridha wa mujaddiduddin ilmiah asal. Jadi Syekh Imam Ar-Ridha ini adalah sebagai tokoh baru reformis pada abad kedua. Wa anna Ma'ruf al-Qurqi wa mujaddiduhu bi ibadi min as-sunnah. Demikian juga seorang Ma'ruf al-Qurqi ini adalah termasuk seorang yang reformis tapi di dalam dari sisi zuhudnya. Wal Imam Al-Ali Ar-Ridha qad sallama tariqah ila Ma'ruf al-Qurqi wa tahsahu biha. Ternyata Imam Ali Ridha sebagai seorang sufi dan seorang Syi'i, dia menyerahkan kepemimpinan tariqahnya kepada Ma'ruf al-Qurqi. Fa'taqala al-qisbul baqi min al-aqidah wa ta'wil nusus ila al-Ma'ruf al-Qurqi wal mutasawwifah. Ya. Wa baqiya al-qismu al-muttasil bi dhahiri syariah bil alimati fa'adarihi. Jadi mata rantainya ke sana. Wa bihadza yattadiqu. Dengan demikian maka jelaslah lana dan anna salasila sanad tasawuf yang taqi ma'adirat Syiah. Ya. Dari penjelasan ini kalau kita lihat dari segi aspek historisnya, historisitasnya akan nampak jelas bahwa mata rantai sanad tasawuf. Jadi sanad istilahnya. Sanad artinya mata rantai. Mata rantai daripada doktrin sufistik itu, doktrin ajaran-ajaran tasawuf itu juga bertemu dengan dairah Syiah. Jadi lingkaran mata rantai daripada juga paham Syiah. Min hadar rajul dari siapa? Ali Ar-Ridha tadi itu yang disebut ada sebagai mujaddid tadi. Jadi beliau adalah gurunya Ma'ruf al-Qurqi. Pokoknya qabruhu afdal maqam sufiyah yazul anas. Jadi di Syiah itu juga banyak orang yang berziarah kubur ya, sebagai salah satu indikator yang hampir sama dengan orang-orang ahli sunnah an-nabiyah. Jadi ahli sunnah itu ya memang itu terminologi yang sama, universal. Maka sekarang ada istilah namanya ahli sunnah wal jamaah an-nabiyah. Karena ahli sunnah itu hampir semua sektor, hampir semua aliran-aliran keagamaan mengklaim dirinya sebagai ahli sunnah. Ya. Misalnya Muhammadiyah mengatakan ahli sunnah, kemudian Persis ahli sunnah, kemudian
orang-orang salaf itu ahlu sunnah. Maka muncullah sebuah terminologi ya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah adalah sebuah ahlu sunnah yang versinya orang kelompok yang dikomandani dibandingkannya oleh Syekh Hasyim Asy'ari ini namanya ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Bahkan sekarang muncul sebuah terminologi baru ya di kalangan para gerakan-gerakan Islam Nusantara itu muncul istilah namanya apa? Ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah ya. Versinya Pak Said Agil Sirah ya gitu. Jadi an-nahdiyah al-jadidah ya. Maka di sini dikatakan wa qad kana qawluhu aqdama maqamin sufiyyin yazuru an-nas wa yatafarraquna bi. Jadi kuburannya adalah termasuk salah satu di antara kuburan yang banyak dikunjungi, yang diziarahi oleh orang-orang oleh orang-orang dan mengalami barokah ya tabarruk. Nah kalau orang di luar, kalau orang-orang Islam itu tidak boleh melaksanakan ya mempunyai semacam kepercayaan adanya tabarukah. Bisa dilihat di dalam kitabnya As-Sayyid Muhammad Ali Al-Najmi ya, bisa ada unsur namanya ada unsur siri dan segalanya ya. Yang kudu Al-Qusairi qabru ma'rufin triyakun mujarrah ya. Ini adalah pengakuan dari Imam Al-Qusairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Jadi kuburannya Syekh Al-Qusairi itu teriak ya, semacam obat ya semacam tombol mujarab yang telah diuji. Mujarabun yaitu adalah pendapat seorang sufi bernama Al-Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Al-Qusairiyah ya. Risalah Al-Qusairiyah. Inilah yang membedakan ternyata bahwa kalau kita baca dalam kitab ini bahwa mata rantai sanad dari Barat Aslam itu masih bertemu juga dengan lingkaran paham Syiah ya. Itu adalah dari penjelasan ini. Ini Ma'ruf Al-Qurfi. Jadi Ma'ruf Al-Qurfi termasuk gurunya Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian ketika ditanya ya, ketika ditanya Aizu qala ikhtalafu alaina bisuti bil iraq wa min man qala azudu bi tarkil liqa'in nas. Apa sebenarnya istilah zuhud itu? Ya. Apa Qurbi tanya, zuhud itu apa? Az-zuhdu huwa tarku liqa'in nas. Ya. Minhum man qala az-zuhdu fi tarki liqa'in nas. Wa minhum man qala fi tarki syahwat. Wa minhum man qala fi tarki syabui. Ya. Jadi doktrin-doktrin zuhud menurut versinya Ma'ruf Al-Qurfi. Apa zuhud itu? Zuhud adalah fi tarki liqa'in nas, meninggalkan ketemu wong. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu makhluk. Di antara ulama-ulama itu mengatakan zuhud itu apa? Kita syahwat. Jadi meninggalkan
syahwat, jadi meninggalkan keinginan. Orang yang tidak melayani, ya, orang yang tidak nuruti keinginan nafsu, keinginan ya, apa yang jadi keinginan dikatakan namanya zuhud. Ya. Itu beberapa versi ya, di kalangan sufi ya. Ada yang mengatakan bagaimana makola az-zuhud apa? Tarkus syabui, meninggalkan kenyang. Padahal kalau kembali pada hadis Nabi, ketika kita lihat di dalam hadisnya Imam Nawawi dalam kitab Arba'in itu, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu ahabbanillah wa ahabbin nas. Wahai baginda, Rasul tunjukkan kepadaku sebuah amal kalau aku lakukan Allah akan menjadi aku dicintai oleh manusia dan dicintai oleh Allah. Qala izhad di dunia yuhibbuka Allah wa yuhibbuka nas. Ya, zuhudlah kamu dalam menampai di dunia ini, maka Allah akan cinta kepada kamu dan cinta dicintai oleh masyarakat. Nah, dalam doktrin, dalam ajaran-ajaran sofistik itu menurut pendapat orang, seorang disebutkan oleh ulama Ma'ruf al-Qurdi, orang-orang sufi ya. Satu adalah tarku liqa'in nas, ya. Doktrinnya adalah zuhud adalah tarku liqa'in nas, jadi menimbulkan kerumunan orang. Tarku liqa'in nas, ninggalno ketemunya wong. Jadi orang yang tidak terlalu sibuk dengan berbagai macam aktivitas sosial. Ya. Yang kedua adalah tarku syahwat, jadi meninggalkan apa yang jadi keinginan dirinya, ya, nuruti nafsunya. Yang ketiga adalah tarku syaburi, orang oleh wahyu, meninggalkan kenyang. Ya. Wa ana adhabu il ana zuhda fi tarki ma yusiluka anillah wa ilahud. Menurut Ma'ruf al-Qurdi, wa ana adhabu, saya berpendapat ana zuhda fi tarki ma yusiluka anillah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang membuat Anda lupa dari Allah, meninggalkan apa-apa yang menyibukkan kamu untuk lupa kepada Allah. Ya. Itu adalah zuhud. Ya. Jadi az-zuhdu tarku ma yusgiluka. Jadi orang tujuannya sibuk dengan Allah, hatinya selalu lalu dengan Allah, ingin karena Allah. Ya. Wa qala aidan afdalu ma yataqarrabu bil abdu ila Allah ayatari ala qalbika wa anta la turidu min ad-dunya wal akhirah ghairahu. Al-Qurdi mengatakan bahwa amal yang terbaik yang dibuat sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah amal media di hati kamu, sedangkan kau tidak menginginkan dari urusan dunia dan akhirat hanya apa? Hanya karena Allah. Ya. Itu adalah apa yang dikatakan oleh Ma'ruf al-Qurdi. Waqala dia berpendapat waqad qasama al-iman fil qalbi ala maqamain. Ma'ruf al-Qurdi mengatakan bahwa iman itu ada dua makom, ada dua strata, ada dua tingkatan. Pertama adalah makomul amilin dan makomul amilin. Ya. Menurut Ma'ruf al-Qurdi sebagai Syekhu as-Sufiyah, dia mengatakan bahwa iman manusia
iman seorang di dalam hati itu ada dua tingkatan, ada dua makom. Satu adalah makomul amilin, makomnya orang-orang yang al-amilin. Yang kedua adalah makomul arifin, makomnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Ya. Amal makomul awal, jadi makomul amilin. Ya. Makomnya orang-orang yang al-amilin, orang-orang yang beramal atau bekerja, ya, adalah makom man syaghala bi nafsihi mi'anin nas, ya. Wa amal tsani bahwa makom man syaghala bi rabbihi an nafsihi. Jadi makomul amilin adalah orang yang sibuk, ya, hatinya, ya, yang terkait dengan melakukan interaksi sosial. Nah, kemudian makomul, ya katakan makom biasa itu. Ada sekarang makomul arifin adalah makomnya orang yang sibuk, dirinya hanya sibuk dengan membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Ini adalah doktrin-doktrin daripada sofistik. Wa amma maqam zalim wa maqam man syaghala bi rabbihi an nafsihi. Ya. Jadi orang yang sibuk hatinya hanya sibuk hal-hal yang terkait dengan urusannya Allah. Ya. Baik ambil manfaat itu anggup, baik itu ainas. Walidalika dalam penjelasan disebutkan oleh karena itu maka doanya orang-orang ahlul ma'rifah, orang-orang yang dikatakan arifin adalah doanya adalah selain doanya baik doa ainas. Seharian itu apa yang dilakukan oleh manusia biasa. Wa doa wa himmatuhum. Jadi himmahnya, keinginannya ghairu himmatin nas, bukan apa yang menjadi keinginan kebanyakan orang. Wa iradatum aminal akhirati wa iradatin nas. Keinginan mereka yang terkait dengan urusan akhirat adalah selain keinginan yang diinginkan oleh kebanyakan orang. Kemudian waqala ba'duhum. Ini hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya doktrin ajaran sofistik yang terkait dengan zuhud. Waqala ba'duhum bi Abi Sulaiman At-Tusi, tuba lizzahidina. Ya. Untung sekali bagi orang-orang yang bisa melakukan zuhud, ya. Wa tuba lil 'arifin, dan beruntung sekali bagi orang-orang yang mereka orang yang tingkatannya ma'rifatullah, ya. Wa idza mas'ila bi ayyi shay'in tanala ma'rifatahu. Ketika ditanya bi ayyi shay'in tanalu ma'rifatahu, apa yang saudara peroleh ketika Anda mendapatkan ma'rifatullah, ketika Anda mengenal Allah, qala bi ta'ani. Ya, jadi orang bisa mencapai tingkatan ma'rifatullah itu antara lain adalah orang yang selalu bitaati. Jadi maksudnya orang yang beribadah, karena ibadah adalah ta'at, ya. Mengabdikan dirinya kepada Allah Ta'ala, menyembah dirinya kepada Allah Ta'ala. Wa bi syai'in tanalu ta'atahu. Dengan cara apa Anda memperoleh bisa mendapat bisa taat kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa setia kepada Allah, mengabdikan dirinya beribadah kepadanya. Biai syaitan ta'atau qala bihi wa kan al-manfaat indahu ila ma'rifatu basyaratin la yanaluha minallahi wa billah. Ya. Ini adalah beberapa doktrin-doktrin yang terkait dengan ajaran-ajaran tasawuf, ya. Jadi doktrin tentang zuhud dan doktrin tentang akhiratullah, ya.
Baik, saya kira itu nanti kita sedikit mungkin kita lihat tentang beberapa tokoh-tokoh yang kemarin disebutkan seperti Ad-Dunun Al-Misri. Itu adalah salah satu di antara ulama-ulama Al-Awail As-Sufiyah, ya. Jadi tokoh barisan yang terdepan di antara ulama-ulama Sufi itu adalah kemudian Dunun Al-Misri, kemudian Abu Hasyim, ya. Sedikit kita kenalkan tentang Al-Hallaj, yang salah satu ulama yang disebutkan dalam sejarahnya. Beliau adalah orang-orang yang dipenggal gara-gara mempertahankan terhadap doktrin tadi itu, tasawuf falsafi. Kemudian minimal kita hanya sekedar mengenal, ya, Al-Qur'an, ya, Al-Hallaj, kemudian Dunun Al-Misri, salah satu di antara beberapa ulama sufi tadi itu. Sehingga itu kita akan lihat siapa sebenarnya Dunun Al-Misri, ya. Dunun Al-Misri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma